Baik, selamat sore untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun saudara-saudara berada. Kita berjumpa kembali bersama-sama di acara kita Cohensers People bersama dengan Pendeta Pardosi, di mana kita boleh sama-sama berdiskusi Alkitab. Dan kita bersyukur pada saat ini, walaupun kita boleh dimajukan jam tayangnya, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar firman Tuhan. Saat ini, sebelum kita akan boleh masuk dalam diskusi dan juga presentasi yang akan boleh disampaikan, saya mau mengundang untuk Pendeta Abigail Siombi boleh memimpin kita terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kalian boleh berkumpul pada sore hari ini bersama dengan sahabat-sahabat konsep. Kami akan mulai diskusi Alkitab live kami. Tuhan berkati agar kalian boleh mengerti, memahami, serta mendiskusikan dengan benar firman Tuhan yang membantu kami bertumbuh dalam iman dan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pendeta Matias yang akan menyampaikan materi, biar Tuhan urapi dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Abigail yang telah mendahului kita dengan doa buka. Baik, saat ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami mengingatkan jika sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook boleh bertanya atau kita boleh ada interaksi, berdiskusi. Sementara presentasi disampaikan, sahabat-sahabat konsep boleh mengetik di kolom chat Facebook itu, boleh menanyakan beberapa hal yang sehubungan dengan diskusi atau materi yang akan dibawakan. Dan materi ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Matias Tanii. Beliau sementara melayani di daerah Jawa Kawasan Tengah, lebih tepatnya di Banjarnegara, di wilayah baru. Dia akan menyampaikan materi kita sehubungan dengan 7 jemaat, dan kita boleh masuk ke jemaat Tiatira. Jadi pekabaran rohani jemaat Tiatira beliau akan sampaikan, dan kita akan boleh dibantu untuk lebih memahami apakah jemaat Tiatira dengan secara sifat ataupun keadaannya sama dengan seperti kita di jemaat yang ada sekarang. Sekarang kita akan boleh mendengarkan presentasi ini. Kami berikan waktu dan Zoom ini kepada Pendeta Muda Matias. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Alexander untuk kesempatannya, dan salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang setia selalu mengikuti setiap tayangan daripada pelayanan daripada Cohensers People, dan yang akan nanti menonton di YouTube maupun mengikuti ulang di Facebook. Biarlah boleh terberkati oleh setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh konsep. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk share screen untuk boleh membantu kita mengikuti pelajaran pada sore hari ini. Baik, sahabat-sahabat konsep yang saya hormati dan semua hamba Tuhan yang ada di Zoom ini, kalau kita boleh ikuti pelajaran sepanjang 1 bulan ini, ya, berbicara tentang 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, ya. Dan kalau sahabat-sahabat konsep mengikuti dari awal, ya, ada jemaat Efesus, ada jemaat Smyrna, ada jemaat Pergamus. Dan sore hari ini tiba kepada jemaat yang keempat, pekabaran rohani dari jemaat Tiatira, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Jadi sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti, saya berharap setiap pelajaran ini dari jemaat yang pertama sampai nanti jemaat yang ke-7 untuk boleh diikuti dengan baik, agar boleh mendapatkan pekabaran-pekabaran rohani yang dapat kita dapatkan dari jemaat-jemaat yang ada di buku Wahyu. Baik, kalau kita ikuti dari awal, ya, ada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, dan sore ini akan kita pelajari yaitu jemaat Tiatira, ya. Nanti 3 selanjutnya Sardis, Philadelphia, dan Laodikia akan dilanjutkan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya yang ada di Zoom atau di
konsep. Dan sore hari ini fokus pembahasan yang akan kita bahas dari pelajaran kita sore hari ini adalah yang pertama, bagaimana latar belakang jemaat Tiatira, jemaat yang keempat yang kita mau pelajari ini. Lalu yang kedua, apa keadaan jemaat Tiatira dan isu yang terjadi ya. Kalau kita ikuti pelajaran dari jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, maka kita tahu bersama di sana ada isu yang terjadi, keadaan jemaat disampaikan dengan baik oleh Alkitab, dan juga isu yang terjadi di jemaat yang sudah kita pelajari. Lalu yang berikut, amaran dan panggilan kepada jemaat Tiatira. Ya, kita juga akan dapatkan ya berbeda amaran-amaran yang disampaikan di jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamus, dan juga jemaat Tiatira pada sore hari ini. Lalu siklus tingkatan jemaat sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep boleh mengikuti dari awal jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, maka kita akan tahu bahwa siklus tingkatan jemaat itu berbeda-beda. Dan dari jemaat Efesus, ya dia semakin meningkat secara rohani. Di waktu yang sama penganiayaan juga meningkat ya, tapi kerohaniannya juga bertambah-tambah kalau kita ikuti dengan baik dari awal setiap pembahasan. Nah, latar belakang daripada jemaat Tiatira sebagai perbandingan dengan kota lain ya, kalau kita ikuti ya Efesus, Smyrna, Pergamus, maka kota-kota lain mungkin istimewa ya, tetapi jemaat Tiatira ini agak sedikit berbeda oleh karena jemaat Tiatira adalah jemaat yang tidak memiliki keistimewaan politik ataupun budaya di zaman itu. Jadi tidak ada yang istimewa. Ketika berbicara sebuah tempat, maka akan menjadi istimewa kalau tempat itu memiliki hal-hal yang dapat dilihat istimewa ya. Seperti Efesus ya, kotanya besar juga ya. Pergamus besar, Smyrna. Tetapi kalau Tiatira ini adalah kota yang kecil ya. Dan kota ini terkenal sebagai kota perdagangan ya. Jadi kalau kita lihat bersama, kota ini kecil tapi terkenal oleh karena perdagangan ya. Dan banyak pengusaha penjual kain. Untuk dapat menjalankan sebuah usaha, untuk memiliki pekerjaan, maka orang-orang di kota itu harus menjadi anggota asosiasi atau perhimpunan pengusaha setempat ya. Kita bisa lihat Paulus ya di Kisah Para Rasul 16-14, di sana ada informasi tentang Tiatira ya. Ada satu orang yang ditobatkan oleh Paulus di mana dia adalah penjual kain. Nah, menurut Ure Smith, jika periode yang dicakup oleh gereja Pergamus, jemaat sebelumnya, ditentukan dengan benar dan baik, diakhiri dengan pendirian kepausan tahun 538 AD atau Masehi, pembagian paling mendasar yang akan diberikan kepada gereja Tiatira adalah saat berkelanjutannya atau berlanjutnya kuasa penghujatan ini. Melalui 1260 tahun supremasinya atau dari tahun 538 AD hingga 1798 AD ya. Jadi ini kurang lebih sejarah tahun yang terjadi di masa atau di zaman jemaat Tiatira ya. Dan ini kita yakini ini tahunnya tepat ya, karena sesuai dengan jemaat pertama kita pelajari dari tahun-tahunnya, maka itulah yang menjadi penentuan untuk mengatakan bahwa ini benar ya, jemaat yang terakhir atau jemaat yang keempat ini. Nah, di peta kita boleh lihat di gambar di screen di layar ya, ada jemaat Efesus, ada jemaat Smyrna, ada jemaat Pergamus, lalu yang keempat ini jemaat Tiatira ya. Jadi rupanya Tiatira ini adalah di depan jemaat Pergamus ya. Dekat sekali ya. Pergamus adalah kota yang cukup besar ya, sementara Tiatira adalah kota yang kecil. Jadi inilah kurang lebih gambarannya. Nanti lanjut ya. Di bawahnya ada Sardis, Philadelphia, dan nanti terakhir adalah Laodikia. Nah, ekspresi Yesus dimulai dengan, kalau kita baca nanti, sahabat-sahabat konsep boleh mengikuti dari awal jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, dan sore ini jemaat yang keempat, bahkan nanti mengikuti jemaat kelima, keenam, dan ketujuh selesai. Maka ekspresi Yesus dimulai dengan, aku tahu segala pekerjaanmu. Hanya ada 4 kali dari ketujuh jemaat ini, yaitu di Efesus, Tiatira, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, 3 jemaat yang awal, Efesus, Tiatira, Philadelphia, ini positif. Ketika Yesus mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Sementara di Laodikia menjadi negatif, ya, menjadi negatif di sana oleh karena jemaat Laodikia ini kondisinya suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, sehingga menjadi negatif ekspresi Yesus ini bagi jemaat Laodikia.
Tetapi di jemaat Efesus, Tiatira, Philadelphia positif. Karena aku tahu segala pekerjaanmu dan baik di sana kan ekspresi. Nah, keadaan jemaat Tiatira pada saat itu, kalau kita baca di Wahyu pasal 2 ayat 18 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat ya, kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Jadi sahabat-sahabat konsep yang saya kasihi, kalau ikuti dari jemaat Efesus, Smyrna dan Pergamus, maka di jemaat Tiatira ini menjadi menarik dan berbeda. Oleh karena di jemaat Tiatira ini, pujiannya itu komplit. Di sana pujian untuk kasih mereka, di sana pujian untuk iman mereka, di sana pujian untuk pelayanan mereka. Dan ada hal yang sedikit berbeda dari ketiga jemaat sebelumnya adalah di sini ketekunan orang-orang di Tiatira atau jemaat Tiatira dipuji oleh Yesus. Dan dikatakan aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Jadi di jemaat Tiatira digabungkan kasih, iman, dan pelayanan dan maupun ketekunan yang menjadi isu di jemaat Efesus, Smyrna dan Pergamus. Jadi kalau kita lihat pujian di Efesus, pujian di Smyrna, pujian di Pergamus, di Tiatira dipaketkan semuanya di sana. Artinya di Tiatira kasih dan iman itu justru memuncak. Ketekunan menjadi kunci sebagai ciri jemaat akhir zaman sesuai dengan Wahyu 14 ayat 12. Jadi ini ada kaitannya. Kalau di Wahyu 14 ayat 12 di sana hanya menyinggung pekebaran 3 malaikat lalu ditutup dengan Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus dalam menaati perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sementara di jemaat Tiatira Wahyu 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-28 di sana 29 ya, di sana mencakup semuanya ya. Ada iman di sana, ada kasih di sana, ada pelayanan di sana dan ada ketekunan di sana yang disinggung yang menjadi ciri khusus umat yang setia kepada Tuhan sesuai dengan yang dipakai di dalam Wahyu 14 ayat 12. Nah, kalau kita ikuti dari awal jemaat Efesus, gelar Yesus ini berbeda-beda setiap jemaat. Dari jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, dan nanti di jemaat yang Tiatira ini juga berbeda. Yang memegang ketujuh bintang di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian. Nah, ini ekspresi di jemaat Efesus. Sementara di jemaat Smyrna, yang awal dan yang akhir telah mati dan yang hidup kembali. Ya. Jadi di Smyrna berbeda. Ekspresi di Pergamus, dia yang memakai pedang tajam dan bermata dua. Sementara di Tiatira atau di sore hari ini, jemaat Tiatira, jemaat yang keempat, ekspresi gelar Yesus ini menjadi berbeda lagi. Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tentunya gelar-gelar yang berbeda ini membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat berkuasa. Dari pekabaran di jemaat-jemaat yang ada di buku Wahyu. Baik, gelar Yesus dalam jemaat Tiatira, anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Di dalam buku Pendeta Milton Pardosian Raymond Huta Barat dalam buku From the Cross to Eternity, Mission of Jesus in Revelation, dikatakan di sana bahwa ini melukiskan Kristus yang dimuliakan dengan kemegahan sinar wajahnya, dan ekspresi ini sama dengan Daniel 10 ayat yang ke-6 dalam penglihatannya. Jadi kalau kita baca di kitab Daniel pasal 10 ayat yang ke-6, ekspresi ini sama, mirip sekali ya. Dikatakan di sana anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Ya. Lalu di Tiatira dengan fase tadi tahun yang saya sebutkan di awal 538 sampai 1798 dan keadaan jemaat Tiatira di masanya ini melukiskan kejayaan kekristenan Eropa yang berpusat di Roma dalam zaman kegelapan atau Dark Ages yang dikenal ya dalam bahasa Indonesia, dan zaman kesulitan ya. Kenapa ini dikatakan zaman kesulitan? Rupanya di zaman itu, di fase itu, di masa itu, Alkitab ditarik dari peredaran dan tradisi manusia muncul menggantikannya.
Dan yang terjadi adalah pada saat itu keimamatan Yesus mulai kabur dan dipandang melalui amal. Jadi di zaman Tiatira ini memang betul-betul kesulitannya luar biasa. Alkitab ditarik, lalu di sana menggantikan apa? Menggantikan Alkitab dengan tradisi bangsa-bangsa pada saat itu. Dan pemahaman keimamatan Yesus yang kita tahu di Perjanjian Lama sangat luar biasa menjadi kabur oleh karena hal-hal yang terjadi, ya, kesulitan-kesulitan yang terjadi. Nah, isu yang kita dapatkan di jemaat Tiatira, Wahyu pasal 2 ayat 20, rupanya jemaat Tiatira menjadi spesial oleh karena dipuji oleh Yesus cukup panjang, komplit di sana, tapi di waktu yang sama juga celaan yang paling panjang dari ketujuh jemaat juga adalah jemaat Tiatira. Jadi seimbang, ya, kesulitannya memuncak, kasih iman mereka juga memuncak, di waktu yang sama celaan juga memuncak bagi jemaat ini. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi ada dua isu di dalam jemaat Tiatira keadaannya pada saat itu. Yang pertama, mereka berbuat zina dengan menuruti ajaran Izebel, dan yang kedua makan persembahan-persembahan berhala. Membiarkan wanita Izebel mengajar dan menyesatkan. Ini melukiskan usaha yang tidak ada dari pihak sidang untuk mengatasi kejahatan dan kepalsuan rohani. Penyembahan berhala, malah mereka menginginkan nabi-nabi palsu menuntun jemaat ini kepada kemurtadan. Jadi ngeri sekali di jemaat Tiatira pada saat itu. Mereka mengizinkan ajaran Izebel ini yang menyesatkan ini, dan tidak ada perlawanan untuk ajaran ini. Dan secara tidak langsung mereka mengizinkan ajaran ini berkelanjutan di jemaat Tiatira dan menuntun jemaat ini kepada kemurtadan. Nah, seperti jemaat di Pergamus, ancaman kepada jemaat Tiatira adalah sikap kompromi dengan lingkungan kekafiran. Nama Izebel ini menunjuk atau merujuk kepada istri Raja Ahab di 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 33 yang menuntun Israel kepada kemurtadan. Jadi dalam kisah jemaat Tiatira, Yesus menggambarkan Izebel sebagai pelacur rohani dan mereka yang menerima ajarannya sedang melakukan perzinahan rohani. Ya, jadi luar biasa di jemaat Tiatira ini, ya. Rupanya di waktu yang sama juga mereka sedang mengadakan perzinahan rohani secara tidak langsung, menduakan Tuhan ketimbang apa? Memilih mengikuti ajaran Izebel, ajaran kesesatan yang ada di jemaat Tiatira saat ini. Nah, kurang lebih ada 4 isu, 4 hal yang diringkaskan oleh buku Hamba Tuhan Pendeta Pardosi dan Pendeta Huta Barat, ya. Buku yang sama, sumber yang sama. Ada 4 hal. Ini melukiskan kejayaan kekristenan Eropa yang berpusat di Roma, tanduk kecil dalam Daniel pasal 7 kalau kita belajar buku Daniel. Ketika Alkitab ditarik dari peredaran dan tradisi menggantikan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun penganiayaan begitu berat, kemurtadan begitu dalam, tapi iman anggota jemaat tetap teguh dan bertumbuh. Dan ini menarik, ya. Di waktu yang sama, kesulitan itu luar biasa di jemaat Tiatira. Kesusahan itu memuncak di jemaat Tiatira. Di waktu yang sama, iman anggota jemaat di jemaat Tiatira tetap teguh dan bertumbuh. Ini menjadi gambaran juga bagi kita jemaat di akhir zaman ini. Agar kita boleh meniru apa yang dibuat oleh jemaat Tiatira. Kesusahan memuncak, penganiayaan memuncak, tapi di waktu yang sama iman mereka juga berkobar-kobar teguh dan bertumbuh kepada Tuhan. Yang ketiga, gereja yang murni tidak berusaha untuk melawan kemurtadan. Jadi rupanya di jemaat Tiatira tidak ada usaha untuk melawan ajaran Izebel yang menyesatkan ini, yang menuntun mereka kepada perzinahan rohani dengan ajaran Izebel ini ketimbang setia kepada Tuhan. Yang keempat, munculnya nabi-nabi palsu. Ya, jadi kurang lebih ada 4 hal yang diringkaskan oleh sumber ini bahwa di jemaat Tiatira ini terjadi 4 hal ini. Ya, tidak setia, menggantikan kebenaran Tuhan, lalu tidak ada perlawanan untuk ajaran yang sesat ini,
Lalu munculnya nabi-nabi palsu di saat itu. Nah, Izebel perjanjian lama adalah istri Ahab yang mengajarkan dan memaksakan kekafiran dalam Yehuda. Jadi ini prinsipnya sama seperti yang dicatat dalam Wahyu 2 ayat yang Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20, ke-19 dan ayat yang ke-20. Jadi ini cukup jelas di sini ya, bahwa di mana Izebel di perjanjian lama itu rupanya ajarannya belum selesai. Di zaman Tiatira ada lagi ajaran itu muncul. Dan menurut informasi di perjanjian lama, Izebel istri Ahab itu menjadi dalang menuntun atau memaksakan kekafiran di masa atau di zaman Yehuda. Nah, Izebel itu adalah penggerak dan pengancam pelaksanaan ajaran sesat dalam gereja. Itulah kekristenan Romawi yang disebut dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-24 disebut dengan istilah seluk-beluk iblis. Ya, jadi luar biasa ya, seluk-beluk iblis. Ini merujuk kepada orang-orang yang melanjutkan ajaran Izebel ini di zaman itu, menuntun umat Tuhan kepada kemurkaan. Nah, amaran Wahyu pasal 24, 2 ayat 24 dan 25, tetapi kepadamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang disebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Nah, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita di zaman ini. Ada orang berpikir bahwa 7 jemaat ini sudah lewat masanya. Tidak ada lagi yang perlu kita pelajari dari ke-7 jemaat ini. Ada banyak orang menafsirkan hal ini. Tapi saat ini, Alkitab begitu jelas sekali menjelaskan bahwa rupanya pekabaran ini bukan berakhir di masa itu. Ini berlanjut menjadi pekabaran sepanjang zaman. Karena ada kalimat-kalimat yang mendukung pekabaran ini. Contohnya di ayat yang ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ini berbicara tentang sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kita yang hidup menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, perlu memiliki apa yang dimiliki jemaat Tiatira pada saat itu. Peganglah apa? Peganglah itu sampai aku datang ini menjadi hal penting bagi kita juga yang hidup menjelang kedatangan Yesus datang yang kedua kali. Jadi ini pekabaran ini bukan hanya kepada jemaat Tiatira saat itu, bukan hanya kepada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, bahkan lanjut Philadelphia, ya, Laodikia dan lain sebagainya. 7 jemaat ini, tapi ini menjadi pekabaran penting untuk kita semuanya. Nah, kepada yang tidak mengikuti ajaran itu kan di dalam ayatnya menjelaskan. Ini melukiskan kelompok orang Kristen yang tetap setia pada abad pertengahan, pada ajaran-ajaran rasul-rasul terhadap di dalam atau di luar gereja kekristenan di Eropa yang berpusat di Roma pada saat itu, seperti orang-orang Waldenses dan pengikut-pengikut Wycliffe di Inggris. Ya. Jadi ini peristiwa ini benar adanya di zaman abad pertengahan itu. Roma sebagai pusat kekristenan pada saat itu betul-betul memaksa banyak orang untuk apa? Untuk mengikuti ajaran yang mereka turunkan. Dan ada pengikut-pengikut yang setia kepada ajaran firman Tuhan. Lalu yang berikut, yang mengetahui seluk-beluk iblis. Ini melambangkan para gnostikus yang mengaku bahwa hanya mereka lah yang mengetahui perkara-perkara yang sangat dalam. Ya, jadi rupanya di jemaat Tiatira itu ada juga yang ngaku-ngaku saat itu bahwa mereka ini betul-betul orang-orang yang dalam mengetahui perkara-perkara tertentu. Nah, panggilan kepada jemaat Tiatira pada saat itu, Wahyu 2:25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang. Merupakan panggilan agar tetap setia meskipun mengalami kesulitan hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti tadi saya katakan, bahwa jemaat Tiatira kesulitan luar biasa. Ya. Kesulitan luar biasa. Tetapi ada hal yang menarik di pekabaran ini adalah ada panggilan di sana untuk tetap berpegang kepada apa yang Yesus berikan sampai ia datang. Nah, konsep pemegang apa yang ada sampai aku datang, ini ada 2 hal penting penekanan. Tetap setia kepada ajaran Tuhan, yaitu Alkitab. Yang kedua, ini melukiskan ajakan agar supaya tetap setia meskipun mengalami kesulitan hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, bukankah ini menjadi pesan penting juga bagi kita yang hidup di akhir zaman ini?
atau zaman akhir ini. Ini menjadi penting bagi kita. Bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya itu penting. Dan ini harus dipegang sampai Yesus datang. Ini menjadi penting bagi kita. Jadi ini sedikit gambaran. Tetira berbuat zina dengan menuruti ajaran Isabel, memakan persembahan-persembahan halal. Sementara Yesus di sini sangat luar biasa kasihnya kepada orang-orang di jemaat Tetira. Aku memberikan dia waktu bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Ini juga menjadi pekabaran penting bagi kita di zaman ini. Kalau kita tidak bertobat, hal yang sama akan dilakukan Yesus bagi mereka yang tidak bertobat. Yesus berikan kepada kita waktu. Dan kita perlu bertobat. Kalau kita tidak mau bertobat, maka hal yang sama terjadi kepada jemaat Tetira akan terjadi juga kepada kita. Di mana ada hukuman, ya. Itulah kesamaannya, ada hukuman bagi orang yang tidak bertobat. Nah, kalau kita lihat di screen ini, dari setiap jemaat itu meningkat terus, ya. Di jemaat Efesus, firman Tuhan yang ditekuni membuat mereka dapat melawan orang jahat. Tuhan berkemurahan kepada jemaat ini. Jemaat Smyrna, firman Tuhan yang mereka kuasai membuat mereka harus mendapatkan ujian sampai pada proses mengalami kemurnian firman. Di Pergamus, firman Tuhan yang dipegang menghasilkan iman sehingga membuat mereka setia kepada Tuhan. Di jemaat Tetira, firman Tuhan dipegang menghasilkan kasih, kesetiaan dan ketekunan, ya. Teguh kepada firman-Nya sampai ia datang. Ya, jadi di waktu yang sama, siksaan meningkat, kesulitan meningkat dari jemaat pertama sampai jemaat yang keempat ini. Di waktu yang sama, kasih, kesetiaan, iman, ketekunan daripada orang-orang kudus di zaman itu juga meningkat. Ini menjadi pelajaran penting juga bagi kita. Di saat yang sama kita mungkin mengalami kesulitan karena iman kita kepada Tuhan, tapi kita harus tetap setia juga kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengendalikannya. Baik, di jemaat Tetira penganiayaan dan kemurtadan semakin menjadi. Gereja kehilangan terang kebenaran, Daniel 7 ayat 25. Injil nampaknya mengalami kekalahan, meskipun banyak yang masih tetap setia dan bertahan di dalam iman yang benar. Jadi, siksaan berat, ya mereka juga mengalami kesulitan yang besar, tapi iman di sana juga ada yang tetap bertahan dan bertumbuh kepada Tuhan. Nah, isu kesesakan besar, ya kalau kita baca di dalam Alkitab ada banyak, ya, ada istilah kesusahan. Nah, tetapi ada ekspresi-ekspresi yang lebih menjurus atau lebih spesifik seperti ekspresi kesesakan besar, ya, atau yang dikenal dengan Great Tribulation, ya. Kalau kita baca Alkitab dengan baik ada istilah-istilah ini, ya, ada tribulation, ada Great Tribulation. Nah, isu kesukaran besar dalam Wahyu pasal 2 ayat 22 ini sama dengan isu yang terjadi di Daniel pasal 12 dan juga Wahyu 16. Kalau di Wahyu 2 ayat 22 dia menggunakan terminologi kesukaran besar. Sementara di Daniel pasal 12 itu dia menggunakan kesesakan besar. Dan di Wahyu 16 itu menggunakan terminologi 7 malapetaka. Sebenarnya sama saja, ini adalah kemurkaan atau kesukaran besar adalah murka Tuhan. Sama saja, ya. Tapi mungkin di waktu yang berbeda. Dan ini menjadi hal yang penting bahwa rupanya ini ada berkaitan. Isu di Daniel, isu di kitab Wahyu 16 sama dengan yang terjadi di jemaat Tetira Wahyu 2 ayat 22. Nah, penjelasannya Daniel 12 ayat 1 kesesakan besar. Ini menggambarkan bahwa apabila tugas pengentaraan Kristus berakhir dan roh Tuhan ditarik dari tengah-tengah umat manusia, maka semua kuasa kegelapan yang terkekang selama ini akan turun ke dunia ini dengan luapan kegeraman yang tak terlukiskan. Ini terjadilah suatu pertentangan hebat seperti yang belum pernah terjadi dan yang tidak dilukiskan dengan pena. Nah, ini kenapa sama dengan Wahyu 2 ayat 22? Oleh karena di Wahyu 2 ayat 22 di sana dikatakan setelah Yesus memberikan amaran hukuman yang akan terjadi ketika Tiatira tidak bertobat, maka kalimat selanjutnya adalah dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat. Jadi rupanya ini ketika tidak ada pertobatan lagi, maka kesesakan besar, kesukaran besar ini akan menjadi bagian kita. Dan dikatakan dalam
hal ini dikatakan bahwa kegeraman yang tak terlukiskan yang akan terjadi di Daniel 12. Sementara dalam Wahyu 16 adalah peristiwa murka Tuhan di atas bumi yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan dengan ekspresi 7 malapetaka. Nah, ini adalah puncak kemurkaan Tuhan tanpa belas kasihan dan terjadi oleh karena tidak ada lagi pertobatan di sana sebagaimana di dalam kondisi jemaat Tiatira dalam Wahyu 2 ayat 22 jika tidak ada pertobatan. Jadi akan ada kesusahan besar jika tidak ada pertobatan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, periodenya ya ini kalau kita ikuti dari awal ya agak sedikit berbeda-beda ya. Di setiap jemaat, nama Yesus, pujian kepada jemaat itu, celaan kepada jemaat itu, panggilan atau nasihat kepada jemaat itu, hukuman dan juga upah. Ya, jemaat pertama ya Efesus ya kurang lebih ada gelar Yesus, ada pujian, ada tuduhan di sana, ada panggilan, ada hukuman dan juga ada upah di sana. Jadi setiap jemaat ada masing-masing. Jemaat Pergamus ada, jemaat Tiatira ada ya, anak Allah. Matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Pujiannya, Tuhan mengetahui kasih iman pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Ya, tuduhannya membiarkan Isabel, ya tadi sudah dijelaskan tadi ya. Lalu panggilan bertobatlah. Karena dengan bertobat Tuhan tidak akan menanggungkan beban lagi kepada yang setia, peganglah apa yang ada padamu. Lalu hukumannya dilemparkan di atas ranjang orang sakit, dibalas sesuai dengan perbuatan. Lalu sebagai upah kuasa atas bangsa-bangsa, dikaruniakan juga bintang timur. Nah, upah dari jemaat Tiatira ini, kalau kita baca dengan baik Wahyu pasal 2, 26, 27, dan 28, maka luar biasa ya. Dan barang siapa yang menang dan melakukan pekerjaan ku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ada di sana kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini sebagai upah bagi jemaat Tiatira. Ya, jadi jangan juga kita berpikir bahwa rupanya di setiap jemaat, dari jemaat pertama, Efesus, Smyrna, Pergamus, bahkan hari ini, bahkan 7 jemaat ini, upahnya kok beda-beda. Semuanya akan menjadi bagian orang yang setia dan bertahan. Sampai Yesus datang memegang teguh apa yang Yesus berikan kepada mereka. Ini upahnya akan sama diberikan kepada kita semua. Tapi di setiap jemaat ini menjadi berbeda. Ya, setiap jemaat. Tetapi sebenarnya sama saja, upah ini akan menjadi bagian orang yang setia sampai Yesus datang. Yang kedua, memerintah mereka dengan tongkat besi. Lalu yang ketiga adalah kukaruniakan bintang timur. Ya, ini luar biasa. Mereka punya upah ya jemaat Tiatira. Kukaruniakan kuasa segala bangsa-bangsa. Ini melukiskan hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaannya kelak. Dan upah memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga dijanjikan kepada mereka yang berhasil dan tetap teguh di dalam iman. Wahyu 20 ayat 6. Memerintah mereka dengan tongkat besi. Ini melukiskan pemerintahan dan alat penghukum. Lalu akan kukaruniakan bintang timur sesuai dengan Wahyu 22 ayat 16. Ini melukiskan Kristus sendiri sebagai upah termulia bagi orang-orang percaya. Ini luar biasa upahnya bagi jemaat Tiatira. Kalau saudara saya rindu mendapatkan hal yang sama, maka jawabannya adalah kita perlu tekun sebagaimana sebagian orang di Tiatira yang tetap setia kepada Yesus. Nah, kata ketekunan, kalau kita cek Wahyu 2 ayat 19, itulah makanya di awal kenapa dikatakan bahwa ketekunan ini menjadi ciri khusus dari umat yang setia sampai nanti Yesus datang, adalah ketekunan. Dalam bahasa Yunani, ya, hupomone ya, pengucapannya hupomone, ini berarti keteguhan, ketahanan, ya, atau penuh harapan, kesabaran, sabar yang berkelanjutan. Hal ini menjadi penting karena merupakan ciri umat Tuhan di akhir zaman, yaitu ketekunan, keteguhan di dalam iman kepada Allah dan menuruti perintah Allah. Jadi ini menjadi pekabaran juga bagi kita semua. Kalau kita mau menjadi salah satu umat-umat yang setia kepada Tuhan, maka ciri-cirinya adalah kita perlu tekun kepada Allah, perintah-perintahnya, dan juga iman kepada Yesus Kristus. Dan sebagai kesimpulan pelajaran kita pada sore hari ini, yang pertama, situasi di jemaat Tiatira sesuai dengan gereja pada umum selamat pertengahan, di mana keimatan manusia menggantikan keimatan Yesus dan tradisi menggantikan Alkitab. Ya, kalau kita tahu bersama di jemaat itu, kompromi kekafiran dan kerohanian sehingga melahirkan perzinahan rohani dari jemaat Tiatira. Yang ketiga, jemaat Tiatira adalah jemaat yang terbagi dalam 2 fase kesetiaannya kepada Kristus. Lalu yang keempat, ketekunan harus menjadi ciri jemaat di akhir zaman berdasarkan Wahyu 14 ayat 12.
dan juga yang ada di jemaat Thetira pada saat itu. Dan yang terakhir kesimpulannya, pertobatan dan ajaran yang tidak benar, dari ajaran yang tidak benar kepada ajaran yang benar, dan memegang teguh sampai Yesus datang adalah sebuah keputusan yang tepat yang perlu dimiliki oleh masing-masing di akhir zaman ini, manusia di akhir zaman ini. Jadi kita perlu ada pertobatan, bertobat dari jemaat, bertobat dari pengejaran yang palsu dan setia kepada apa yang Yesus berikan kepada kita, iman kepadanya dan juga tekun menuruti perintah-perintah. Kiranya pelajaran yang sederhana ini boleh menolong kita dan kita juga dapat disiapkan menjadi umat-umat yang termasuk dalam umat yang setia kepada Tuhan sampai ia datang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pendeta Alex sebagai pembawa acara, pemimpin acara. Baik, terima kasih Pendeta Muda Matias Tanii yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk presentasi dari jemaat Thyatira ini. Bagaimana memang ada penekanan yang tadi disampaikan, ya mungkin sedikit berbeda dari jemaat sebelumnya dengan kata kesesakan besar ya, atau kesesakan besar itu. Karena di jemaat sebelumnya kita belajar sepanjang kurang lebih 4 minggu ini tidak ada ekspresi itu muncul ya. Dan kita bersyukur pembahasan yang tadi boleh disampaikan memberikan penjelasan baik kepada kita sehubungan dengan jemaat ini. Baik, Pendeta Matias, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya, kurang lebih pertanyaannya baru masuk 3 pertanyaan. Kita akan boleh bahas satu persatu ya, Pendeta Matias ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Pendeta Matias, sehubungan dengan kata perzinahan rohani. Tadi ekspresi itu juga muncul di presentasi pendeta mengenai kata perzinahan rohani. Jika itu ajaran yang diajarkan oleh Isabel itu adalah mengacu kepada perzinahan rohani, kira-kira di era yang sekarang perzinahan rohani yang terjadi di jemaat itu model seperti apa, Pendeta? Silakan Pendeta Matias Tani. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau kita lihat bersama kenapa ini di jemaat Thetira disebut dengan zina, oleh karena tadi seperti di presentasi saya katakan bahwa ini merujuk kepada Isabel di zaman Perjanjian Lama, di zaman Israel, zaman Yehuda. Pada saat itu di mana Isabel menjadi dalang untuk menuntun bangsa Israel untuk menduakan Tuhan. Jadi konsepnya sama ya. Di zaman Israel, kenapa mereka disebut berzina? Ketika kita menduakan Tuhan itu disebut dengan perzinahan rohani. Apalagi lebih setia kepada lawan Tuhan ya, atau yang tidak benar ya. Itu berzina secara rohani. Dan di jemaat Thetira adalah mereka memilih untuk membiarkan wanita Isabel ini dan pengajarannya itu tetap ada di gereja, di jemaat Thetira. Dan mereka berzina secara tidak langsung ya, karena mereka menduakan Tuhan. Jadi ketika kita menduakan Tuhan itu sama dengan kita berzina secara rohani ya. Jadi beda ya, bukan berzina secara fisik, tapi berzina secara rohani. Konsep yang mau kita lihat adalah Perjanjian Lama itu sama, karena Israel menduakan Tuhan, memilih mengikuti ajaran Isabel, tunduk kepada Baal pada saat itu. Nah, di zaman Thetira mereka memilih untuk tunduk kepada ajaran Isabel dan memakan persembahan-persembahan kepada berhala. Nah, ini menjadi penting karena hukum yang pertama dari 10 hukum juga Allah tidak mau dinomor 2. Makanya Allah bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ketika kita menduakan Tuhan itu sama dengan kita berzina secara rohani dengan lawan Tuhan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Matias. Saya mau ke Sir Pardosi dulu. Sir, ini ada 2 pertanyaan yang mengkaitkan, Sir. Pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Melihat pembahasan dan presentasi ini, ada tadi ekspresi mengenai kata perzinahan rohani. Dan tidak hanya di situ, perzinahan rohani itu menghasilkan atau diawali dengan dan pada akhirnya memakan persembahan berhala. Nah, ekspresi itu ada di dalam buku Wahyu pasal 2 ayat 26. Apakah ini aplikasi yang kita bisa sederhanakan melalui pelajaran ini? Silakan. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Matias Tanii dan juga selamat jumpa kembali ya sahabat konsep. Terima kasih saudara-saudara sudah
setia mengikuti diskusi ini. Kalau di zaman dahulu berzina itu ya penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu ya sama seperti orang Israel bikin korban. Ada yang akan dimakan. Dalam 7 hari raya, contohnya seperti Paskah, ada yang harus mereka makan, kan daging domba Paskah. Nah, di zaman dulu orang menyembah berhala itu juga karena mereka membuat korban kepada dewa yang mereka sembah, ya mereka juga harus memakan daging yang mereka korbankan itu. Jadi prosesnya itu sama sebenarnya antara Israel yang membuat korban kepada Tuhan dan para penyembah berhala yang membuat korban kepada Tuhan. Jadi ketika Israel menyembah berhala, mengikuti apa yang Isabel ajarkan dan paksakan di negeri Israel itu, khususnya di zaman Elia, maka mereka akan melakukan korban, mempersembahkan korban kepada dewa, dewa Asyera, ya. Dan pada saat sama mereka juga akan memakan daging korban yang mereka persembahkan. Nah, di zaman modern ini mungkin kita tidak melakukan penyembahan berhala dalam konteks kita orang Kristen gitu ya. Tetapi memakan itu kan artinya menjadikan dia daging kita ya. Orang memakan itu kan berarti sesuatu yang kita makan itu menyatu dalam apa? Dalam diri kita kan. Artinya sekarang ini banyak juga kita ini tanpa kita sadari kita itu sudah melakukan perjinahan secara rohani walaupun mungkin terselubung. Contohnya, saudara saya masih pergi ke dukun gitu, walaupun sudah percaya dalam kekristenan, tapi pergi ke dukun. Ya, bukan pergi kepada Tuhan. Itu kan adalah bagian daripada apa? Bagian daripada saudara berzina secara rohani karena saudara pergi kepada dukun atau yang disebut dengan orang-orang pintar. Dalam Alkitab kan dilarang itu untuk pergi kepada peramal dan lain sebagainya. Itu termasuk perzinahan. Dan ketika saudara melakukan itu, maka saudara itu sama seperti memakan daging, karena itu kan menyatu dengan diri saudara. Menyatu dengan diri saya. Lalu apa yang dikatakan oleh peramal dan dukun itu kita percayai. Karena kita percayai, maka setan melakukannya. Lalu saudara katakan bahwa dukun itu benar gitu. Padahal bukan, karena setan yang melakukannya. Ya. Nah, jadi itulah contoh-contohnya di zaman modern sekarang ini. Karena berzina itu kan begini ya. Berzina itu begini saudara. Dia punya pasangan yang sah, tapi dia mencari pasangan yang lain. Itulah berzina. Kita percaya sama Tuhan, tapi kita juga percaya sama yang lain. Nah, itulah namanya berzina secara rohani. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Sir, atas jawabannya. Berarti ada sebuah pengkhianatan ya, kalau bisa dibilang ada mendua. Ya. Memang sesuatu hal yang mendua itu tidak dibenarkan dalam konsep belajar Alkitab. Ya. Baik, saat ini kita akan meminta waktu kepada Pendeta Matias kembali, Pendeta. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 26, di sana ada ekspresi ayat Alkitab yang mengatakan pekerjaan Tuhan sampai pada akhir zaman. Ya. Nah, pekerjaan itu spesifikasinya seperti apa untuk poin dari pertanyaan kita yang ini? Nanti akan boleh dibantu oleh Pendeta Jeremy Wadwini. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Kalau belajar buku Wahyu maka selalu berkaitan ya buku Wahyu ini dari ayat pertama sampai nanti ayat pasal yang terakhir, maksud saya pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, sehingga dapat saya katakan bahwa tadi ada hal yang sama yang ada di jemaat Tetira, kata ketekunan ya. Dan kata ketekunan ini ada juga di Wahyu 14. Nah, sebelum Wahyu 14 ayat 12 yang saya kutip adalah yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Maka di atasnya itu ada pekabaran 3 malaikat. Nah, ini sebenarnya pekerjaan yang paling penting saat ini bagi saya yang saya pahami yang perlu dilakukan untuk mengisi waktu menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena ini penting, pekabarannya adalah kembali menyembah Allah yang benar, dan juga kalau kita mau baca lebih spesifik pekabarannya Wahyu 14 ayat yang ke-6 ya sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12.
Di sana jelas di sana menjelaskan mengenai pekabaran 3 malaikat. Dan ini menjadi pekerjaan yang penting karena inilah ciri-ciri umat Tuhan di akhir zaman dan ditutup dengan ketekunan. Jadi pekerjaan yang bisa saya lihat yang ada di buku Wahyu adalah pekabaran 3 malaikat itu yang perlu disampaikan sebelum nanti datang murkanya ya di Wahyu pasal 16 seperti tadi disampaikan dalam presentasi. Jadi pekerjaan ciri-cirinya apa adalah kembali mengamarkan dunia untuk kembali setia kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan juga menuruti perintah-perintahnya. Dan itu ditutup dengan Wahyu 14 ayat 12 ya. Ketekunan menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan pekerjaan Allah menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias Tanii ya, hubungan dengan pertanyaan tersebut. Kami minta Pendeta Jeremy Utajulu, silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta, apa suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, kita boleh mungkin kalau dibilang pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan Tuhan, itulah mereka yang menang, yang melakukan pekerjaan Tuhan. Kita boleh melihat kembali yang pertama, apa saja pekerjaan yang dilakukan pada saat itu di jemaat Tiatira. Dituliskan tadi Pak Pendeta Matias juga sudah menyampaikan dalam pemaparannya di ayat 19. Yang pertama, aku tahu segala pekerjaanmu baik kasihmu maupun imanmu. Kasih dan iman di situ masuk dalam pekerjaan. Dikategorikan sebagai pekerjaan. Kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Pada saat itu bagi mereka 4 hal ini dinilai sebagai pekerjaan yang Tuhan tahu. Ciri-ciri dari jemaat Tiatira pada saat itu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya dalam keempat hal ini, semakin lama tadi sampaikan semakin besar hal-hal yang mereka harus kerjakan. Jadi bagi mereka pada saat itu adalah untuk boleh melakukan itu. Sama seperti tentunya yang Pak Pendeta Matias tadi sampaikan. Ada ketekunan, bagaimana mengabarkan setia kepada pelajaran firman Tuhan. Namun yang saya boleh tambahkan satu lagi adalah untuk boleh membedakan mana ajaran yang benar, ajaran yang salah. Menentang ajaran yang salah yang kita sudah uji, kita sudah kenal berdasarkan Alkitab, bahwa itu bukan ajaran yang Tuhan sampaikan. Karena bagi jemaat Tiatira pada saat itu isunya adalah adanya ajaran-ajaran yang salah sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengkhianati Tuhan, tapi seperti yang Pendeta Alex tadi sampaikan. Satu lagi adalah pasti di akhir zaman, seperti yang Yesus sampaikan, ada Mesias-Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu, yang salah satunya itu juga harus kita jaga supaya di dalam kandang jangan ada yang tertarik ataupun jangan sampai itu muncul dari diri kita sendiri. Artinya jangan sampai kita yang menggenapi, kita boleh membentengi diri kita dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy Utajulu. Baik, kita mungkin Sir, ini ada pertanyaan Sir di dalam Wahyu pasal 2 ayat 26 mengenai di pekerjaan, kata pekerjaan Tuhan sampai Ia datang. Pertanyaannya begini, Sir. Apa jenis pekerjaan Tuhan yang dimaksud di sini? Dan apa juga pekerjaan itu sama dengan pekerjaan yang harus dilakukan di zaman sekarang ini sebelum Tuhan datang? Ekspresi itu apa yang kita bisa dapat, Sir? Silakan, Sir. Baik, terima kasih. Ini pekerjaan ya pekerjaan iman kan. Kalau kita bicara tentang reformasi kekristenan di Eropa, maka mereka itu kan sangat sulit di dalam mempertahankan iman mereka. Pada saat yang sama menjadi sangat sulit lagi di dalam mengajarkan keimanan itu, karena Alkitab sendiri kan tidak bebas lagi beredar. Di zaman reformasi itulah para tokoh-tokoh reformasi itu menerjemahkan Alkitab, betul ya, ke dalam bahasa-bahasa mereka, ke dalam bahasa Jerman dan lain sebagainya. Sementara pada waktu itu kan Alkitab itu masih dalam bahasa aslinya atau bahasa Latin yang tidak semua orang dapat memahaminya dengan mudah. Jadi pekerjaan mereka lebih berat lagi dibandingkan dengan zaman Efesus. Zaman Efesus kan Alkitab itu bebas saja untuk dibaca dan digunakan orang. Tetapi di zaman Tiatira maka
terang itu tidak bisa dimanfaatkan dengan mudah. Ya, jadi ajarannya sudah menyimpang sehingga untuk memperbaiki, untuk meluruskan pohon yang bengkok itu kan tidak mudah, menjadi sulit. Ya. Tanaman yang bengkok waktu kecil itu lebih mudah meluruskannya daripada ketika dia sudah besar. Nah, kemurtatan itu kan mulai pelan-pelan naik dia. Dari Efesus kan dia naik ya. Dia semakin bengkok ya. Semakin bengkok dengan ajaran Nikolaus, ya, ajaran Bileam, dan ini puncaknya ajaran Isabel, dia sudah bengkok. Nah, untuk meluruskan ini kan butuh usaha yang lebih besar. Ya. Jadi itulah ekspresi yang muncul di dalam jemaat Tiatira ini, bahwa pekerjaan mereka itu, ya, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya, di dalam mempertahankan iman, di dalam menyebarkan iman itu, ya, dan tadi saya katakan juga di dalam menerjemahkan Alkitab itu supaya bisa dimengerti oleh bahasa-bahasa yang dipakai oleh masyarakat secara umum. Nah, demikianlah jawaban saya kepada pertanyaan yang disampaikan. Jadi jemaat Tiatira ini menarik karena tadi dikatakan oleh pemateri kita bahwa dia semakin lama semakin memuncak. Dari sisi positifnya memuncak ya, tapi dari sisi negatifnya juga apa? Memuncak juga. Ya. Nah, itu sebabnya perlu apa? Perlu satu terang yang benar untuk menuntun jemaat ini supaya positifnya harus semakin memuncak, jangan yang negatifnya juga ikutan apa? Ikutan memuncak sehingga akhirnya kemurtatan itu bisa hilang dari tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi yang memberikan jawaban yang baik ya. Artinya tadi saya dapat tangkap bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan iman. Pekerjaan iman memang semakin meningkat sampai pada waktu Yesus nanti datang kedua kali. Dengan pertimbangannya tadi boleh kita dengar bagaimana hal-hal yang berat pun terjadi, tuduhan-tuduhan terjadi di jemaat, hal yang sama pun pekerjaan Tuhan pun semakin berat ya, tetapi mereka tetap melakukan hal itu sampai Tuhan datang kali yang kedua. Baik, ini ada pertanyaan yang terakhir. Mungkin kita berikan waktu kepada Pendeta Muda Matias Tanii dan nanti boleh ditambahkan oleh Pendeta Abigail Sihombing ya dengan pertanyaannya, mengapa Yesus diperkenalkan sebagai anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga? Pesan apa yang hendak sampaikan kepada jemaat Tiatira dan kepada kita melalui ekspresi perkenalan tersebut? Silakan Pendeta Matias Tanii. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang masuk. Kita tahu bersama bahwa di dalam presentasi tadi saya sudah sempat menyinggung di sana, cukup jelas tadi ya. Kalau tadi diikuti dengan baik, ada di sana saya sempat menyinggung mengenai pertanyaan ini, bahwa ini adalah ekspresi khusus yang disampaikan yang sama dengan kitab Daniel ya. Ketika Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 ya, di sana jelas ekspresinya sama ya, kalimatnya sama juga ya. Ekspresi dengan kata Wahyu 2 ayat 26 ya, Wahyu 2 ayat 18 maksud saya. Dan tuliskanlah, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini membuktikan bahwa kemahakuasaan Allah dan juga kekuasaannya untuk diperlihatkan di jemaat Tiatira. Jadi betul-betul memang Yesus yang menyampaikan pesan ini kepada jemaat Tiatira adalah pribadi yang berkuasa, ya. Pribadi yang berkuasa. Jadi sebenarnya ekspresinya beda-beda ya. Kalau kita ikuti dari jemaat Efesus, Mirna, Pergamus, dan Tiatira saat ini berbeda-beda ekspresinya. Ya. Nanti di jemaat Sardis juga begitu beda-beda. Ya. Tapi untuk di jemaat Tiatira secara khusus, ini ada kaitannya dengan kemahakuasaan Yesus di dalam penyampaian pekabaran atau firman-Nya melalui malaikat untuk jemaat yang ada di Tiatira. Itu yang mungkin saya bisa jawab. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Muda Matias. Kita boleh ke Pendeta Abi. Bagaimana ekspresi hal ini, Pendeta? Perkenalan Yesus. Ya, saya pikir tadi Pendeta Matias sudah memberikan penjelasan yang cukup baik. Mengingat bahwa permasalahan di jemaat ini adalah perzinahan rohani, masalah penyembahan berhala, masalah yang bisa dikatakan bukan masalah yang ringan. Nah, karena itu Yesus diperkenalkan dengan penuh kemuliaan. Artinya simbol-simbol ini di mana matanya bagaikan nyala api dan sebagainya yang tadi disampaikan, bahwa itu menggambarkan kemuliaan Tuhan yang maha besar. Tentu ini tidak literal, tetapi ini menggambarkan kemuliaan Allah yang maha besar, sehingga mereka tidak lagi perlu menyembah atau memberikan hati mereka kepada kemuliaan-kemuliaan lain atau kepada Allah-Allah lain, karena Yesus digambarkan sebagai Allah yang penuh kemuliaan yang maha besar. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Abigail yang sudah boleh menjawab pertanyaan yang boleh masuk. Bagaimana ekspresi perkenalan Tuhan di tengah jemaat Tiatira ini diberikan sebuah pemahamannya. Baik, apakah ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Jika tidak ada, kami berikan kesempatan oleh Pendeta Matias Tanihi untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pendeta dari pelajaran kita malam hari ini. Baik, terima kasih. Ketika dibilang closing statement, maka pesannya sederhana saja. Kita perlu melihat kata yang penting ya dari pujian Yesus untuk jemaat ini di yang terakhir adalah ketekunan ya. Karena orang yang beriman kepada Tuhan yang dapat setia sampai akhir hanyalah orang-orang yang tekun. Orang yang tekun sudah pasti setia. Sementara orang yang tidak tekun sudah pasti tidak setia. Jadi belajar dari pengalaman jemaat Tiatira, biarlah ketekunanlah yang dimiliki oleh kita masing-masing, boleh tekun sampai Yesus datang. Dan bagi kita yang mungkin masih bingung kebenaran yang kita imani, ya kita kembali kepada firman Tuhan yang benar untuk kita boleh tekuni apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengan demikian, kenapa ketekunan penting? Oleh karena itulah salah satu ciri yang paling utama dari umat-umat Tuhan di zaman akhir ini sebelum Yesus datang. Jadi tanpa ketekunan, kita mungkin tidak termasuk di ciri-ciri umat-umat Tuhan yang setia sampai akhir. Tapi kalau kita tekun, mengikuti ajaran Tuhan, beriman kepadanya, maka kita pasti selamat dan menerima upah yang didapatkan sebagaimana dicatatkan bagi jemaat. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas closing statement-nya dari Pendeta Muda Matias Tanihi. Kita bersyukur melalui pelajaran ini kita diberikan penerangan yang baik sehubungan dengan jemaat Tiatira ini ya. Dan kita lihat memang dari awal kita boleh belajar di jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, dan di jemaat Tiatira memang isunya berbeda-beda yang diangkat di sana. Dan saya yakin dan percaya bahwa ini pasti akan ada aplikasi untuk jemaat kita yang hidup di sekarang ini. Dan kita bisa terbantu ketika ada tuduhan, maka ada juga pujian, tetapi ada perkabaran khusus di tengah-tengah jemaat tersebut. Dan itu akan membantu kita di mana kita perlu untuk mengkoreksi diri sebagai jemaat yang boleh jadi Tuhan tentukan sebagai umat yang sisa, dan pada akhirnya kita boleh masuk surga dan diselamatkan. Terima kasih Pendeta Muda Matias Tanihi dan seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh hadir. Mengucapkan terima kasih, dan juga untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang setia melihat tayangan kami di YouTube maupun di Facebook. Kita bersyukur bisa berbagi dengan saudara semua. Biarlah setiap pelajaran kita ini membawa berkat bagi saudara, bisa membuat saudara lebih tekun belajar, dan kami siap untuk bisa bersama-sama belajar dengan seluruh saudara-saudara yang boleh setia menghadiri pertemuan-pertemuan. Baik, saat ini kita akan menutupnya. Kita akan menutup dengan doa. Kami minta kesediaan Pendeta Edwin Pasaribu untuk menutup kita dalam doa kita.
Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang kami boleh rasakan pada saat ini Tuhan. Kami dapat bersyukur karena kami masih bisa belajar akan firman Tuhan dari tulisan kitab Wahyu. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti dan bahkan dapat hidupkan ini di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami dapat bertumbuh dan kami semakin dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Memberkati kami semua umat-umat Tuhan dan juga para pendengar, para pemirsa daripada Cohesive People. Biarlah Tuhan mereka dapat mengerti dan juga menjadi bekal mereka, dan kami boleh terberkati lewat akan pelajaran ini. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Matias yang sudah membawakan, tambahkan juga Tuhan hikmat menjadi bahagiannya, agar di waktu-waktu berikutnya dia juga dapat membagikan akan firman-Mu dengan penuh kuasa. Kami akan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah Engkau yang beserta dengan kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, kami berdoa dalam nama Yesus Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edwin Masaribu atas doanya. Baik, saat ini kami mengundang kembali untuk boleh hadir kembali pada Senin mendatang. Kita akan boleh sama-sama belajar Alkitab kembali untuk bisa mempelajari firman Tuhan lebih dalam, agar supaya kita boleh berkenan hidup kita di hadapan Tuhan. Adapun materi yang akan boleh disampaikan pada Senin yang mendatang adalah materi pekabaran rohani dari jemaat Sardis. Kita akan boleh sama-sama belajar dan kita akan selesaikan 7 jemaat ini. Apa makna rohani yang kita bisa dapatkan? Membantu gereja saudara dan membantu kita semua. Dan kabaran ini akan boleh disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Abigail Sihombi. Jadi jangan dilewatkan. Jika teman-teman baru bergabung atau sahabat-sahabat konsep baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube, kami mengundang kembali untuk like, mensubscribe dan juga menonton pastinya ya, untuk bisa mendapatkan pekabaran-pekabaran dari firman Tuhan. Terima kasih. Kami ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati.